Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Pada permasalahan bansos hari ini yang saya soroti adalah bansos terkait bantuan pemerintah yang judul programnya adalah bantuan pangan non tunai. Kemudian turunannya itu bantuan sosial pangan. Didefinisikan non tunai ini karena memang bentukannya yang diterima oleh masyarakat penerima manfaat yang disebut KPM, jenisnya bukan uang tapi produk. Produknya adalah produk sembako. Saya melihat dari skala yang lebih luas permasalahan ini yang terakhir terkait penyaluran uang bantuan sosial non tunai ini melalui PT Pos dalam Perpres nomor 63 tahun 2017. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai di sini jelas di klausul nomor 5 gitu kan, dalam menetapkan itu adalah bank penyalur gitu kan, yang kemudian nanti penerima manfaat ini mendapatkan rekening dari bank penyalur tersebut. Ini di Perpres jelas nomor 63 tahun 2017. Saya mendapatkan dokumen Perpres ini dari Dinsos di Kabupaten Ciamis. Kemudian dalam turunannya akhirnya di tahun 2022 ini lahirlah produk Juknis Petunjuk Teknis Percepatan Penyaluran Bantuan Program Sembako periode Januari, Februari, Maret tahun 2022. Ini keputusan Dirjen nomor 29 tahun 2022 produk kementerian. Di dalam sini PT Pos sebagai penyalur. Saya belum bisa berani menyebutkan apakah PT Pos itu bank atau bukan, kan begitu. Nah, ini yang harus jadi bahan yang saya menggelitik akhirnya bertanya, apakah PT Pos itu bank atau dia adalah perusahaan logistik atau kurir. Lalu kemudian dijawab, katakanlah ada Pospay. Pospay ini apa? Mekanisme pembayaran, apakah basisnya seperti apa? Apakah betul Pospay ini adalah bank gitu kan? PT Pos berubah menjadi bank atau seperti apa? Ketika saya coba telusuri, kalau Pospay ini kategori fintech, tentu di fintech ini juga ada terdaftar di OJK atau BI. Saya tidak melihat kalau Pospay ini adalah transaksi digital fintech harusnya terdaftar dalam BI ataupun OJK. Maaf, mungkin ada yang lebih paham. Saya melihat Pospay sebagai fintech, katakanlah di PT Pos, tidak melihat daftar Pospay dalam daftar BI atau OJK, gitu kan? Nah, hari ini tentu saya sebagai masyarakat dan mengawasi tentang bansos di tingkat nasional ini, produk ini juga harus dipertanyakan, gitu kan, Kemensos. Betulkah PT Pos ini menjadi bank penyalur sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2017? Ini yang jadi bahan kritis yang kemudian harus dijawab oleh Kementerian Sosial. Siapapun itu, mau dirjen apapun itu harus dijawab. PT Pos ini sebagai apa? Kalau dia bank, bagaimana bentuk banknya? Gitu kan? Apa yang terjadi hari ini? Betulkah sudah ada bank? Karena umum masyarakat mengatakan PT Pos itu hanya kurir dan logistik, penerima atau jasa, gitu kan? Belum sempurna masyarakat mengetahui kalau PT Pos itu adalah bank. Itu satu yang harus dikritisi. Karena kita harus merujuk tentang bantuan sosial ini terkait Perpres nomor 63 tahun 2017. Di Perpres jelas, bank penyalur untuk mendistribusikan uang ke keluarga penerima manfaat. Ini satu proses yang harus dikritisi. Yang kedua, Pedum 2020 ini produk hukum juga, dilahirkan oleh beberapa instrumen sistem, salah satunya Permensos. Dirjen juga ada di sini.
Pedum ini saya melihat di dalam tubuh Pedum ini ada banyak keterangan-keterangan, salah satunya tentang Tikor lah, tentang TKSK, tentang KPM, tentang Ewaru. Nah, ternyata ini entah jadi atau tidak produk ini. Di sini jelas bahwa keterangan di sini ada Ewarung yang dikategorikan Himbara di bawah naungan bank. Banknya apa? Bisa Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Untuk Kabupaten Ciamis, Bank Mandiri. Jelas kalau tulisan bank itu akan sesuai maknanya dengan Perpres nomor 3 tahun 2017. Gitu kan? Bank Mandiri di Kabupaten Ciamis itu sebagai bank penyalur anggaran bansos non-tunai, di mana setiap KPM mendapatkan nomor rekening. Gitu kan? Nah, ketika mau membelanjakan sesuatu, itu ada deposit dalam kartu ATM. Gitu kan? Nah, ini yang terjadi untuk kantor pos. Saya tidak mendengar dan melihat apakah PT Pos menyalurkan uang tersebut, menyalurkan secara cash, gitu kan, atau masuk dalam kode rekening, kan begitu. Sedangkan dalam Perpres harus ada kode rekening. Nah, ini yang akan menjadi permasalahan. Kritis tajam saya cuma satu. Dalam Juklas Juknis ini tidak secara detail siapa PT Pos, bagaimana fungsi PT Pos, gitu kan, sebagai bank penyalur atau bukan, gitu kan, dan menempatkan aturan-aturan di dalamnya. Kemudian selaku KPM yang menerima uang tersebut, gitu kan, apakah by teknologi, bagai rekening, atau bagaimana kan? Kalau yang di sini didistribusikan uang tersebut yang senilai 600.000 kan setiap ke tempat rumah KPM. Hanya diberikan catatan di sini dalam Juknis keterangan bahwa PT Pos sudah menyalurkan uang tersebut dengan satu catatan bahasa di sini, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, di mana PT Pos sudah menyerahkan uang 600.000 kepada KPM. Hanya selembar ini, gitu kan, sebagai catatan administrasi pertanggungjawaban bahwa PT Pos diberikan amanah penyaluran uang tersebut. Pertanyaan saya, legal enggak, berbenturan tidak dengan Perpres nomor 3 tahun 2017? Dalam Perpres nomor 63 tahun 2012 itu adalah bank penyalur. Ya, kepada Kemensos bahwa peraturan bansos yang namanya bantuan sosial non tunai atau bantuan pangan sepertinya masih harus banyak dievaluasi, dan ini akan berimplikasi hukum besar kalau tidak segera dirapikan. Saya pikir ini juga jadi bahan catatan. Saya kemudian hari insya Allah akan mencoba untuk melakukan audiensi ke Kementerian Sosial, mempertanyakan hal ini, karena di tingkat bawah ini carut marut, peraturan ini juga carut marut, tidak jelas antara Perpres, Juknis, pedoman umum. Ini yang mungkin jadi bahan catatan. Saya harapkan supaya nanti tidak caur di tingkat akar rumput. Tahu nggak pusat kalau di bawah ini menjadi acak-acakan antara desa kepada KPM, antara Ewarung dengan KPM, semua jadi acak-acakan, saling mendorong, digiring ke sana salah, tidak digiring juga salah. Nah, saya hanya mempertanggungjawabkan, tetap uang itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi kan nggak mungkin kalau kita menyalahkan KPM, karena Juknisnya juga tidak ada pengarahan belanja di mana dan kemana. Pertanyaan saya, siapa yang mempertanggungjawabkan uang yang di KPM tersebut dibelanjakan oleh sembako? Lalu ketika itu dia dibelanjakan sembako, pertanggungjawaban kemana? Akhirnya saya akan menjawab, mungkin pertanggungjawaban KPM kepada Tuhannya. Saya sekali lagi mendukung apresiasi terkait bansos ini, sangat mendukung dan bagus dengan COVID. Hanya permasalahannya dari Kabupaten Ciamis, Kelujus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.